Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di Sky Spotlight hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai bareng dengan pelaku bisnis digital and entrepreneurship yang memang udah sukses di bidangnya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih ya. Perkenalkan, nama saya Syahrul. Nah, kali ini kita punya episode yang spesial banget nih teman-teman. Karena kali ini kita akan bikin teman semua di sini makin semangat buat terjun langsung ke dunia digital and entrepreneurship. Nah, di episode kali ini dengan judul memulai perjalanan bisnis digital and entrepreneurship, dan coba tebak, kali ini kita udah punya narasumber yang super luar biasa, super keren tentunya, dan tentunya udah gak asing lagi nih buat para coach-coach di Sky nanti. Nah, mari kita sambut Coach Widya Arafah Nurezena. Kita tepuk tangan dong. Nah, mungkin for your information aja teman-teman, Coach Widya Arafah ini adalah founder dari Oni Kitchen ya Coach ya, yang menjual makanan Korea secara online ya Coach ya. Betul. Dan plus juga saya baru tahu juga nih waktu lihat story WA-nya Coach Widya, ternyata Coach Widya ini juga aktif menjadi seorang afiliator ya Coach. Betul. Wih, keren banget. Nah, dan nggak habis sampai situ teman-teman. Coach Widya ini juga, beliau ini adalah seorang coach atau guru di SMP SMK Sky Digipreneur. Nah, mantap banget. Halo Coach Widya, welcome nih di Sky Spotlight. Gimana kabarnya hari ini Coach? Alhamdulillah Coach. Alhamdulillah baik ya, senang banget nih dengernya. Senang banget bisa ketemu lagi ya, walaupun memang ya tiap hari ketemu, tapi memang ini baru pertama kali kesempatan buat bisa ngobrol deep gitu mengenai bisnis. Siapa tahu kan ketularan gitu cuannya gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Coach ya, boleh dong ceritain secara singkat gimana sih perjalanan Coach dari awal sampai sekarang nih bisa multi talent kayak gitu, gimana sih bisa jadi seorang pembisnis, afiliator, terus jadi seorang guru tuh gimana sih ceritanya? Oke, jadi awalnya tuh bermula dari hobi ya. Oh, hobi. Dari hobi dulu waktu belum menikah tuh suka banget nonton drama Korea. Drakor. Gitu. Terus tapi 7 tahun lalu tuh belum ada makanan Korea yang affordable. Jadi kalau misalnya kita mau makan makanan Korea tuh harus ke restoran. Iya, Dan itu kan otomatis harganya juga mahal ya. Betul sekitar banget. 100 sampai 200 ribu sekali makan. Nah, terus iseng-iseng tuh otodidak nyobain bikin resepnya. Dulu yang pertama tuh tteokbokki. Sempat gagal itu nggak langsung berhasil gitu. Nah, terus nyobain lah iseng-iseng open PO buat teman-teman. Nah, karena dulu belum ada yang jual dengan harga yang murah, jadi kayak pionir gitu. Makanan Korea yang harganya cuma 15 ribuan gitu. Nah, ternyata booming. Nah, sekitar 1 tahun open PO, terus nikah. Pas udah nikah pindahlah ke Jatinangor. Pas pindah ke Jatinangor ini COVID. Nah, pas COVID itu kita kan di Cibiru biasanya ngantar barang kan ke Bandung ya. Banyaknya customer saya di Bandung. Di Cibiru kan nggak bisa ya, PPKM, jadi harus balik lagi. Nah, di sana ini mikirin kayaknya si customer behavior juga berubah nggak sih pas PPKM tuh, yang awalnya biasa makan langsung jadi pengen di rumah aja, terus kayak takut kalau jajan pinggir jalan gitu. Apalagi kondisi waktu COVID gitu ya Coach ya. Betul, jadi akhirnya dari sana nyobain gimana kalau bisa kita bikin kemasan yang instan gitu. Nah, awalnya open PO tuh paling 30-50 piece, tahunya pas bikin kemasan instan tuh membludak. Orderan tuh tembus di 1000 piece waktu itu pas pertama kali COVID tuh. Jadi ternyata kesempatannya bagus banget. Pas kita COVID, kita launching produk yang instan gitu. Nah, udah dari situ berjalan. Kan kalau instan ini tantangannya produknya harus tahan di suhu ruang. Terus biar lebih awet gimana. Nah, dari sana juga belajar cara nge-steril produk gimana, kayak alur produksinya juga harus sesuai gitu biar menjaga kehigienisan produk. Belajar juga kayak bikin PIRT, halal MUI, bikin PT segala rupa legalitas. Belajarlah di sana. Nah, udah gitu berjalan sekitar 3-4 tahun lagi viral-viralnya, ketemulah sama Coach Widya Astorina, disuruh jadi pembicara awalnya waktu itu. Sharing dong katanya gitu. Nah, udah dari situ bilang ngajak Coach Wid mau nggak gabung sama Sky katanya gitu, soalnya kita juga butuh coach praktisi, jadi nggak cuma istilahnya kalau coach teori doang katanya gitu, tapi udah ada bener praktisi bisnisnya. Nah, sebenarnya tantangan ya untuk saya, bener banget. Untuk seorang introvert yang biasanya ketemu kalau sama tim kan, kalau kerjaan mah ruang lingkupnya itu aja. Tiba-tiba harus berhadapan sama para student gitu, tantangan baru, tapi di sana kan kita nggak tahu ya peluang kita besok atau lusa seperti apa, jadi saya ambil. Nah, udah gitu
awal-awal tuh sekitar, kalau mulai affiliate tuh sekitar 2 tahun lalu. Karena tadi sebagai coaches kan kita harus paling update ya tentang ilmu pengetahuan, tentang bisnis, apalagi kalau misalnya kita bisnisnya bisnis digital gitu. Nah, salah satu kemarin saya lihat peluang tuh affiliate gitu. Affiliate tuh berkembangnya di sekitar 2 tahun lalu lah ya, 2-3 tahun lalu gitu yang benar-benar bagusnya. Pertamanya itu kenapa saya mau affiliate, karena produk saya pun viralnya awalnya tuh karena diafiliatorin sama seseorang gitu. Terus jadi booming, terus saya pikir kayaknya kalau saya nyoba jadi afiliator juga peluangnya bagus gitu. Nah, awalnya iseng-iseng lah. Awalnya tuh makan di tempat makan, saya videoin, view-nya bagus, tapi saya pikir kalau saya jadi afiliator makanan, badan saya udah gede gitu. Jadi tambah gede kalau misalnya terus-terusan gitu kan. Nah, udah gitu kalau bisa beli produk kan harus modal ya. Sedangkan kalau affiliate tuh gimana caranya meminimalisir lah modalnya jangan terlalu gede. Nah, awal-awal saya iseng tuh, saya reviewin perabotannya ada di rumah gitu. Nah, paling awal itu ini spray sarung tidur. Sarung tidur. Nah, paling awal itu tahunya viral di situ si produknya tuh. Nah, dari sana saya fokus lah nge-affiliatein produk-produk semua konten-konten perabotan rumah. Gitu. Jadi memang awalnya tuh dari coba-coba aja ya, dari bisnis terus dari afiliator juga masih coba-coba, tapi akhirnya mungkin berbuah hasil yang sangat manis gitu akhirnya. Jadi teman-teman semua nanti kalau misalnya mau mulai bisnis tuh ya mulai coba-coba aja dulu gitu kan. Jadi memang sangat menginspirasi dari cerita Coach Widya tadi. Dari cerita Coach ini ya kelihatan banget kalau misalkan digital dan entrepreneurship itu bukan cuma satu jalan doang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari topik yang akan kita bahas nih Coach. Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai karakter digital dan entrepreneur. Nah, Coach, dari pengalaman Coach yang udah terjun langsung ya, plus sekarang kan ngajar juga di Sky. Menurut Coach gimana sih cara tahu kalau misalnya kita tuh cocok jadi seorang digital entrepreneur gitu? Misalnya kayak personality-nya gitu atau ada karakteristik yang khusus yang harus dipunyai oleh seorang itu, gimana sih? Sebenarnya semua orang tuh punya peluang ya. Cuman kadang kita takut ngambil peluang. Kalau yang pengalaman-pengalaman sebelumnya sih, jadi ada nih cerita ya. Dua teman saya mulai dia nanya affiliate barengan. Cuman yang satu ini terlalu banyak nanti dulu. Jadi kayak, tapi HP saya belum bagus, tapi saya belum punya sampel, tapi saya harus nge-affiliatein apa. Sedangkan yang satu lagi langsung action gitu. Jadi awal dia langsung mulai live dan perkembangannya pesat banget gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak kesalahan para pemula ini takut untuk memulai, nggak mau ngambil resiko gitu ya. Betul. Karena kan kalau resiko itu nggak bisa kita skip ya. Maksudnya kegagalan, kesalahan itu kan bagian dari proses belajar. Nggak mungkin pengen sukses tapi nggak mau gagal, pengen sukses tapi nggak mau dulu nyoba, kan nggak mungkin ya. Yang namanya bisnis pasti ada resikonya ya Coach. Betul. Nah, jadi rata-rata mental sih yang paling penting tuh kalau buat jadi punya bisnis, apalagi bisnis digital di mana perkembangannya tuh benar-benar pesat ya. Istilahnya 7 tahun lalu saya mulai bisnis masih dari Instagram. Dan Instagram tuh algoritmanya masih bagus. Tapi sekarang ya Instagram udah agak berkurang, langsung tiba-tiba datang TikTok. Depannya. Dan TikTok pun dulu awalnya saya nggak mau install TikTok. Karena apa sih? Cuma buat goyang-goyang gitu doang gitu kan, udah ilfil duluan. Tapi kan tadi nggak bisa memandang sebelah mata kalau ketika kita lihat ada peluang, kan apa salahnya dicoba gitu. Makanya jadi intinya pertama kita harus punya mental yang kuat itu, terus mau mencoba, mau cari peluang, itu sih kayaknya modalnya gitu. Iya, memang jadi seorang yang sukses itu memang harus bisa beradaptasi ya Coach ya. Dan juga memang jangan memandang sebelah mata terhadap hal-hal yang memang masih labil atau misalkan masih dianggap negatif oleh orang lain. Kita jangan menilai sesuatu gitu ya. Oke, pertanyaan kedua nih mengenai kesalahan fatal seorang pemula nih. Ini penting buat student-student yang memang yang lagi dengerin ya. Coach pasti udah lihat banyak banget anak-anak yang memang baru mau mulai jualan online atau bikin konten ya. Kesalahan paling sering yang Coach sering lihat itu apa gitu? Dan yang bikin mereka berhenti di tengah jalan itu apa sih? Gak bisa ngelawan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Nah, jadi kan beberapa ada yang coaching nih ya, bisa udah diarahin, coba kamu lakuin A, B, C. Tapi mereka, iya coach, belum sempet coach, sibuk coach, belum bisa coach gitu. Jadi kan itu sebenarnya balik lagi ke kita nge-manage waktu kita sendiri, self management ya. Jadi sebenarnya yang
kita tuh nggak bersaing sama orang lain, tapi kita tuh bersaing sama diri kita sendiri gitu kan, sama rasa malas sendiri, rasa disiplin sendiri gitu. Jadi kadang rata-rata gitu terus nggak mau mulai dulu gitu. Kadang jadi udah pengennya tuh segala sesuatunya langsung perfect, langsung jadi pengen langsung gadget yang bagus, pengen langsung alat yang bagus, nggak mau dari yang ini dulu karena aku mau perfeksionis. Padahal bisnis tuh dunia bisnis ya nggak bisa kayak gitu gitu. Semuanya juga mulainya nggak langsung dari langkah besar, dari langkah kecil-kecil dulu. Jadi kesalahan paling fatal adalah nggak mau ngelawan diri sendiri. Oke, tuh. Jadi teman-teman semua di sini ya memang harus dibiasakan untuk bisa melawan diri sendiri ya. Betul. Apalagi kalau misalnya rasa malas tuh memang saya juga masih sering susah sih kalau bisa malas itu. Nah, oke. Benar banget ya. Kayak misalkan expect instantly itu ya nggak boleh gitu. Kadang kan semuanya memang perlu proses gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Soal modal realistis nih coach ya. Oke, sekarang pertanyaannya ini pasti bikin penasaran anak-anak student ya. Coach kalau misalkan mau mulai jualan online itu atau jadi content creator gitu, apa kira-kira butuh modal berapa sih? Terus soalnya kan uang saku para student ini kan terbatas gitu. Bisa nggak sih mulai dari nol gitu? Oke, pertanyaan mulai dari nol ya. Banyak yang bilang oh bisnis itu bisa misalnya mulai dari nol, itu tuh benar banget. Bahkan saya pun memulai bisnis Odi Kitchen bukan dari nol lagi, dari minus, karena bisnis sebelumnya saya punya bisnis hijab yang ada hutang puluhan juta, terus harus memulai bisnis baru yang belum jelas kedepannya seperti apa. Itu bisa banget. Jadi dengan waktu itu tuh modal 300 ribuan kalau nggak salah, bisa gitu. Jadi sesuai kemampuan kita dulu aja, karena nanti setelah kita jalanin peluang itu ada. Contoh tadi peluang pertama pas kita bikin kemasan instan, awalnya saya mau cetak kemasan instan tuh bener-bener takut karena kemasan instan tuh minimal cetaknya 500 dulu sekali open PO 30 sampai 50 kan 500 tuh gede ya gitu maksudnya. Modal terbatas gitu, modalnya terbatas gitu. Tapi saya coba gitu. Nah, itu juga sama. Itulah pentingnya kita punya relation ya, punya relasi yang bagus gitu. Misalnya kalian, aduh kok saya mah ada anak SMA belum ada relasi. Orang tua kalian adalah relasi terbaik kalian gitu. Aset kalian orang tua. Nah, gitu. betul. Investor terbaik adalah orang tua misalnya gitu. Awalnya misalnya kayak gitu. Nah, kebetulan kalau saya waktu itu nggak bisa punya investor karena pas saya ngejar bisnis tersebut ayah baru meninggal dan saya tulang punggung keluarga gitu. Jadi belum bisa tuh jadi relasi bersama orang tua. Tapi orang tua tuh yang banyak bantu support gitu. Jadi ketika lagi sibuk nih, saya sibuk. Dulu kan semua serba sendiri ya. Beli bahan baku, ngonten, kirim barang, jadi kurir. Nah, mamah tuh bagian bantu masak misalnya seperti itu. Nah, tapi tadi saya kenal banyak relasi itu bermanfaat tuh bukan sekedar uang doang ya. Modal itu bukan sekedar uang doang. Contoh saya dapat relasi kemasan, sampai saat ini saya masih kerja sama dia. Jadi benar-benar dia percaya, misalnya sok nggak apa-apa cetak aja dulu, bayarnya nanti misalnya setelah sebulan kemudian. Nah, itu balik lagi, orang tuh bakal percaya. Maksudnya kalau dipikir-pikir ya, kita tuh bukan siapa-siapa, kenalnya baru tapi dia percaya. Nah, mungkin kita cara bahasa kitanya, etika kitanya baik gitu di awal, first impressionnya bagus, kitanya ramah, ya pasti bakal ketemu relasi-relasi tersebut aja. Jadi pentingnya ketika membangun usaha, kalau misalnya kita modalnya minim, relasi kita yang harus kita perluas, karena relasi itu gratis gitu. Jadi kita bisa ketemu orang, oh ini coba dong siapa ya yang bisa bikin, jangan kan kayak gitu, kayak di Sky aja misalnya kalian nggak punya modal, kira-kira ada nggak ya coach yang bisa cetak kemasan? Nah, coba kan konsultasikan sama coachnya. Kalau misalnya, oh anaknya attitude-nya bagus nih, kayaknya bisa diajak kerjasama, pasti bisa. Tapi kalau misalnya anaknya, janganlah itu mah sekolah aja males gitu kan, terus attitude-nya nggak baik gitu, nggak mungkin lah gitu. Makanya jadi relasi itu mah murah dan gratis gitu. Tapi gimana cara kita bisa dapat relasi yang bagus? Oke, itu realistis banget ya teman. Jadi memang modal itu bukan hanya uang ya, tapi juga effort buat kita belajar bisnis dari aspek-aspek yang mungkin disebutkan oleh Coach Vidya tadi, dari relasi atau bahkan hal-hal yang lain, itu memang perlu kita implementasikan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Coach mengenai mengukur progres nih ya. Pertanyaan yang ini sering terjadi kebingungan di para student-student, gimana sih caranya kalau misalkan tahu bisnis atau proyek kita tuh berhasil atau enggak? Dan kan kadang-kadang kita tuh udah kerja keras tapi bingung, ini progresnya gue udah bener atau belum ya gitu kan? Atau misalkan masih jalan di tempat, itu gimana sih? Oke, progres itu tadi ya balik lagi nggak perlu tentang nominal. Jadi ada
satu titik ketika saya ngerasa, nah tadi dari 7 tahun perjalanan bisnis saya, pas awal open PO dikit-dikit tiba-tiba bisa punya modal buat beli bahan baku yang lebih banyak, itu progres. Terus awalnya saya sama mama saya berdua, terus tiba-tiba punya tim 1 orang, itu progres. Misalnya hari ini follower saya masih 5.000, besok lusa follower saya nambah 5 biji aja, itu juga udah progres. Nah jadi biasanya kalau untuk progres ini bisa ditarget. Jadi misalnya dalam 1 bulan kita punya target apa, follower saya harus nambah berapa, tim saya harus gimana, penjualan saya harus nambah berapa, itu kita progres biar kita tahu, kita target biar kita tahu progres kita tuh mau sejauh apa gitu. Sama, progres pun gak harus bersaing sama orang lain, wah dia mah 1 bulan followernya udah melejit, kok saya masih gini-gini aja gitu. Karena ya tadi setiap orang tuh punya tracknya masing-masing ya, nggak bisa, jangan dibanding-bandingin lah. Justru kalau misalnya ngebanding-bandingin tuh malah bikin capek. Kita down ya. Iya, kitanya malah jadi capek kan. Malah jadi nggak lanjut gitu, jadi betul. Lari lagi ke bisnis yang lain gitu. Betul, jadi nah terus juga dari pengalaman saya ngejalanin bisnis tuh kalau kata orang Sunda mah leukeun. Jadi banyak value, banyak nilai-nilai yang kalian gak sadar. Jadi kadang saya juga ada ya, kayak 7 tahun ngejalanin bisnis kan ada rasa bosan gitu. Nah tapi ketika saya ingat-ingat lagi hari kemarin, wah awalnya dulu kayak gini kalau ingat, terus hari ini kayak gini, oh berarti saya tuh udah ada progresnya loh gitu. Jadi tadi gimana cara kita ngerasa kita berprogres dan tetap mau tetap stay buat tetap berusaha tuh, coba flashback lagi deh perjuangan kalian kemarin tuh seperti apa gitu. Terus target kalian kemarin tercapai atau enggak gitu, lebih ke arah sana sih, biar enggak baru misalnya gini baru progres 3 bulan enggak ini mah ganti aja gitu. Baru progres lagi 6 bulan ini enggak lah ganti lagi aja bisnisnya gitu. Jadi jangan kayak gitu. Jadi kayak menikmati setiap progres kita ya. Betul. Walaupun memang 0,1% progres itu, tapi memang itu bagian dari progres kita ya kan. Yang penting laksanakan sepenuh hati. Iya, syukuri dan jalani ya coach ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih coach. Ini terkait pengalaman coach di Oni Kitchen ya. Boleh dong ceritain tentang awal-awal bikin Oni Kitchen tuh gimana? Terus kenapa sih pilih makanan Korea? Terus gimana sih coach tahu kalau misalkan orang-orang tuh suka sama produk kita? Kan serem juga nih kalau misalkan investasi waktu dan uang tapi ternyata nggak laku gitu. Oke. Nah tadi ya karena saya jalannya otodidak, jadi banyak yang kadang saya, wah sayang banget nih kalau misalnya kemarin saya gak ngambil langkah ini, mungkin saya gak akan kayak gini gitu. Tapi semua hal terjadi mau baik mau buruk pasti ada alasannya gitu. Nah awal saya mulai bisnis Oni Kitchen ini, saya tuh ada bestie lah ya gitu, kerja sama-sama bestie. Bestie ini bilangnya mau ini, Wid kamu fokus aja di masak, saya fokus di marketing. Ini tuh bener-bener bestie karena waktu kuliah satu jurusan dan cuma kita berdua yang dari jurusan itu yang dapat beasiswa. Jadi bestie banget lah, udah kayak saudara banget gitu. Nah udah gitu tiba-tiba dulu kan menunya cuma 2 ya, tteokbokki sama kimbap. Nah terus ya udah deh, saya iya aja gitu. Pas udah gitu ternyata ya udah kuasa Allah kali ya, mungkin harus tahu, tiba-tiba dia nge-screenshot kan dulu mah kalau ada orang beli di testimoni, di storyin gitu kan. Kok ini kimbapnya beda ya? Saya kan wortelnya dipanjangin, kok ini diserut gitu. Nah sebelumnya saya tuh sempat nanya, kok tiba-tiba nggak ada ya orderan kimbapnya gitu. Oh iya, kayaknya orang-orang lagi pada sukanya tteokbokki, kata gitu. Dia ngejawabnya gitu. Nah terus tiba-tiba, oh ini mah bukan kimbap saya. Saya tanyalah baik-baik. Ini kamu bikin kimbapnya sendiri ya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh iya soalnya kita lagi research dan develop, kata gitu. Oh kalau gitu mah ngapain kemarin ngajak kerja sama? Saya bilang gitu. Terus dia jawabnya gini, lah kemarin kan niat di awalnya reseller, kata gitu. Lah kalau reseller mah ngapain saya ngarahin semua follower saya buat follow beli Instagram yang baru itu gitu. Dan polos ya di situ. Dah dari sana langsung ya udahlah akhirnya berpecah lah ya, pecah kongsi di situ. Nah dari sana wah karena dulu masih bocil lah ya, jadi masih nangis ke si mama mana tuh gitu. Sedangkan dia tuh kan channelnya banyak karena dia selebgram, jadi dia mah pasti lebih sukses gitu dari saya harus mulai lagi dari nol gitu kan. Nah tapi hari ini saya sadarin kalau misalnya dulu saya nggak ada kejadian tersebut, saya nggak akan belajar cara bikin legalitas tuh seperti apa, nggak akan belajar ternyata kalau berhubungan sama orang tuh harus hitam di atas putih gitu. Jadi mungkin hari kemarin kalian nyesel udah, kenapa sih Allah teh ngasih ujian ini sama saya, tapi ternyata hari ini ternyata waktu itu teh dikasih pelajaran ini teh biar seperti ini loh gitu, biar kita tumbuh berkembang gitu.
Gitulah kalau bisnis tuh bener-bener apalagi otodidak ya, nggak ada arah pasti. Jangankan kemarin-kemarin, hari ini aja saya nggak tahu besok usaha saya masih jalan atau enggak gitu kan. Ya istilahnya banyak yang lagi tinggi-tinggi usahanya tiba-tiba besoknya ditakdirkan hilang, misalnya kebakaran atau apa, nauzubillah ya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi nggak ada yang pasti. Takdir milik Allah gitu. Betul gitu. Ya. Jadi memang setiap cerita itu memang ada maknanya ya coach ya. Betul betul. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih coach. Ini rapid fire question ya. Ya. Ini Coach Widya ini sekarang kita masuk ke rapid test question. Jawab sesingkat dan sejujur-jujurnya mungkin. Oke. Pertama, aplikasi yang paling sering coach pakai buat bisnis apa? TikTok, Instagram, WhatsApp, Shopee. Oke, Shopee. Oke, pertanyaan kedua. Skill nomor 1 yang harus dikuasain sama anak muda yang mau jadi entrepreneur. Tahan banting. Tahan banting. Tuh. Selanjutnya, kesalahan terbesar yang pernah coach buat waktu awal-awal? Waktu awal-awal berbisnis, apa ya? Itu sih. Relasi sama temen ya, maksudnya jadi nggak bikin hitam di atas putih. Jadi menganggap semua orang itu baik. Gitu, bisa jadi partner gitu. Keempat, ini tools atau aplikasi yang nggak bisa hidup tanpa itu apa? Nggak bisa hidup tanpa itu kayaknya tuh editing deh. Kalau sekarang saya pakai CapCut gitu, kayak ngebantu banget buat. Ngebantu banget. Emang CapCut ini ngebantu banget CapCut ini. Buat tim Code Podcast juga gitu. Kayak yang kelima, satu kata buat student yang masih ragu buat mulai bisnis. Mulai aja dulu. Oke. Nah, ini mungkin ya jadi sesi akhir kita, conversation kita. Ini benar-benar sampai sini aja. Ini mungkin bisa jadi manfaat buat para student-student yang lagi nonton. Terima kasih Coach Widya udah sharing pengalaman dan juga tips-tipsnya buat yang mau follow Coach Widya dan juga mau nyobain makanan khas Korea khas Oni Kitchen. Boleh follow di mana Coach? Oni Kitchen. Oni Kitchen. Nanti bisa dicantumin oleh editornya nanti. Oke. Perfect. Dan jangan lupa mungkin kalau misalnya kalian semua pengen belajar lebih mengenai bisnis tentang digital dan entrepreneurship, Coach Widya juga ngajar nih di SMP SMK Sky ini. Boleh langsung daftar aja di SMP Sky ya. Nanti diajarin langsung oleh Coach Widya nanti. Sebelum kita wrap up, ada pesan terakhir mungkin Coach buat para adik-adik student yang lagi nonton, yang masih galau antara fokus belajar atau mulai coba-coba dulu untuk bisnis online. Oke, jadi setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Nah, mumpung kalian masih muda, karena kan sekarang banyak ya yang masih muda udah pada sukses, abisin dulu jatah gagal kalian di SMP dan SMK Sky Digipreneur gitu. Jadi tugasnya bukan untuk sukses, tapi untuk ngehabisin jatah gagal. Iya, belajar dulu ya kan. Oke guys, itu dia mungkin dari Coach Widya tadi. Itu dia mungkin episode kali ini di Sky Spotlight. Kalau misalnya kalian suka dengan pembicaraan kita kali ini, boleh like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa juga buat klik tanda subscribe-nya. Dan mungkin juga share ke teman-teman kalian semua yang mungkin yang butuh motivasi dan ide buat cari penghasilan tambahan. Kalau misalnya ada topik atau pembahasan yang perlu kita bahas di next episode, boleh cantumin aja di section komentar nanti di bawah. Itu mungkin dapat kita bicarakan. Terima kasih sudah nemenin saya sampai akhir. See you di episode selanjutnya.